kita bertemu kembali di dalam minggu pagi hari ini, di dalam peribadahan kita kepada Tuhan. Bagaimana, sehat-sehat semua sayang? Ya, itu semua adalah berkat penyertaan Tuhan bagi kita. Nah, sekarang kita mau berdoa, memulai ibadah kita. Duduk yang manis, persiapkan segalanya, persiapkanlah dirimu. Alkitabmu kalau belum ada di depan, silahkan dibuat dulu supaya kita memulainya. Nah, sudah? Ya. Kita memulai ibadah kita diawali dengan doa. Lipat tangannya sayang. Kita tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena Tuhan begitu baik menyertai kehidupan kami dari hari-hari yang sudah kami lalui. Hingga pada saat ini Tuhan, kami merasakan penyertaan-Mu di dalam peribadahan kami. Hadirlah kiranya Engkau Tuhan pada saat ini untuk memberkati kami melalui firman-Mu. Mampukan kami selalu Tuhan untuk memuji Engkau melalui lagu-lagu pujian kami. Kiranya juga anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, juga para orang tua yang mengikuti ibadah ini, Engkau berkati. Walaupun kami Tuhan berbeda tempat, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah peribadahan kami. Engkaulah Tuhan yang menyertai kami, mulai kami mengawali hingga mengakhiri ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi, semua bangkit berdiri ya sayang. Ya, kita akan memulai memuji Tuhan. Hukum Taurat yang kedua. Mari anak-anak di rumah lipat tangannya, kita mengucapkan bersama-sama ya. Kita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Mari kita berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jadi kita akan mengucapkan pengakuan iman kita bangkit berdiri, kita lipat tangan kita, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami ya Allah Bapa. Di tahun 2021 ini Tuhan Yesus, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan Yesus untuk beribadah ya Allah Bapa, walaupun kami beribadah secara online ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, kuasa-Mu ya Tuhan Yesus akan nyata ya Allah Bapa di kehidupan kami ya Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan Yesus corona ini akan segera berlalu ya Allah Bapa, dan kami akan berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu kami ya Allah Bapa di gedung sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan Yesus buat kami para guru-guru sekolah minggu GKPI Kisarannya Allah Bapa, biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan kepada kami para guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus, agar kami mampu melayani ya Allah Bapa dengan segenap hati kami ya Tuhan Yesus, dengan segenap jiwa dan raga kami ya Allah Bapa, untuk melakukan pelayanan ini ya Tuhan dengan baik ya Allah Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Allah Bapa buat kesehatan adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memimpin dan melindungi mereka ya Allah Bapa. Tuhan juga yang memberkati para orang tua di adik sekolah minggu kami ini ya Tuhan Yesus, agar mereka ya Tuhan tak jemu-jemunya ya Tuhan Yesus untuk selalu mengingatkan adik-adik sekolah minggu kami ini ya Allah Bapa, untuk senantiasa berdoa kepadamu ya Tuhan Yesus, membaca Alkitab ya Allah Bapa, dan ikut sertai Tuhan Yesus ibadah di setiap minggunya ya Allah Bapa. Bapa yang baik, kami juga turut mendoakan ya Allah Bapa yang berulang tahun di satu minggu ini ya Tuhan Yesus, buat adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun ya Allah Bapa. Engkau lah ya Allah Bapa yang memberikan kepintaran, kebijaksanaan dan kesehatan buat mereka yang ulang tahun di satu minggu ini ya Tuhan Yesus. Engkau lah yang memimpin ya Tuhan Yesus di setiap langkah adik-adik sekolah minggu kami yang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mendoakannya ya Tuhan Yesus, para medis ya Allah Bapa, bagian kesehatan yang turut serta ya Tuhan Yesus, agar mereka sehat selalu ya Tuhan Yesus dalam menangani situasi COVID ini ya Allah Bapa. Kami juga mendoakannya Allah Bapa pendeta kami ya Tuhan Yesus, supaya pendeta kami ya Allah Bapa sehat selalu ya Tuhan, para penatua juga ya Tuhan Yesus, dan semua para pelayan-Mu ya Allah Bapa yang ikut serta ya Tuhan Yesus dalam melayani-Mu Tuhan. Berkatilah ya Allah Bapa sehingga kami mampu melayani Engkau dengan lebih baik lagi ya Allah Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku.
anak-anak kami sekalian, sekarang tibalah kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Ayub pasal 1, dimulai dari ayat 4 sampai ayat 5. Itulah persiapan bahan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Tetapi terlebih dahulu, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji dan memuliakan Kau Tuhan melalui lagu-lagu pujian kami. Dan pada saat ini tibalah Tuhan, kami akan mendengarkan Engkau berfirman bagi kami. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti Tuhan apa yang Kau minta di dalam firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai dan berkatilah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita siapkan anak-anakku tadi dari Ayub pasal 1, dimulai dari ayat 4 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, di sini diceritakan bagaimana seorang Ayub, ya, kita kenal dia adalah seorang yang saleh, dikatakan di dalam Alkitab, ya. Saleh itu apa sayang? Saleh itu adalah orang yang taat, ya, orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupannya. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Apapun perintah Tuhan dia selalu lakukan dalam kehidupannya, dan dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi Ayub ini diberkati oleh Tuhan dengan harta yang melimpah. Kalau kita lihat di sini di ayat 2 dibuat anakku, dikatakan dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Berarti anaknya ada 10, ya. Ada 10. Jadi dia juga memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya katanya, ya, dari semua orang yang ada di sebelah timur. Jadi dia tinggal, anak-anakku, dia tinggal di tanah Uz. Jadi tadi dikatakan dia orang yang terkaya. Jadi kesalehan Ayub ini memang dia dicobai oleh iblis, ya. Bagaimana iblis ini datang dalam kehidupannya untuk mencobai. Jadi selalu itu dapat dia tangkal dengan cara apa sayang? Dia rajin berdoa kepada Tuhan, ya. Dia selalu mengingat Tuhan. Buktinya di sini anak-anakku dikatakan di ayat 4 bahwa anak-anaknya yang lelaki, ya, tiap hari mereka ini biasanya mengadakan pesta di rumahnya. Jadi diundanglah adiknya yang 3 perempuan. Jadi mungkin di dalam pesta ini mereka mungkin, ya, anggapan Ayub, mungkin mereka melakukan dosa, ya. Bisa saja pikirnya, mungkin dikatakan sini anak-anakku sudah berbuat dosa dan mengutuki Allah dalam hatinya. Itu dikatakan di ayat 5. Jadi kesalehan Ayub ini yang kita lihat, karena dia menyadari bahwa anak-anaknya mungkin nanti bisa saja melakukan dosa, dia ingat kepada Allah, ya. Dia berikan pagi-pagi itu, ya, persembahan kepada Tuhan. Dibuatnya 10 korban persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan.
dia bilang sama Tuhan, Tuhan, mana tahu anak-anakku di dalam pesta semalam melakukan dosa. Mungkin mereka mengutuki Engkau Tuhan, atau mungkin melakukan apa hal-hal yang tidak Engkau senangi. Ampunilah anak-anakku ya Tuhan, ampunilah juga aku. Jadi inilah bentuk dari kesalehan daripada si Ayub, salah satunya anak-anakku ya, yang menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan terkadang juga melakukan dosa tanpa sengaja. Atau mungkin adik kita di rumah melakukan dosa terhadap kita, membuat kita marah, ya kan? Misalnya adik kita melakukan kesalahan sama kita, diambilnya mungkin pensil kita atau pulpen kita atau mainan kita, apa yang kita miliki, ya kan? Nah, bagaimana supaya kita bisa mencontoh daripada Ayub di sini? Ya kita mendoakan adik kita, ya kan? Ataupun orang tua kita, bisa saja orang tua kita, ya kan, marah-marah sama kita sehingga menimbulkan dosa. Ya mungkin karena dimarahi kita karena kita salah, bisa saja. Tetapi kemarahannya itu jadi menimbulkan dosa, ya kan, bagi orang tua kita. Nah, kita doakanlah orang tua kita. Inilah bentuk yang menjadi satu teladan, ya, dan pelajaran dalam kehidupan kita, supaya kita hidup saleh di hadapan Tuhan, mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, ya, mendoakan orang-orang yang mengasihi kita, supaya apa? Supaya Tuhan mengampuni. Kita pun begitu, ya kan? Tidak terlepas dari dosa. Selalu kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Jadi inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa Ayub, ya, hidup sebagai seorang yang saleh. Dia takut kepada Tuhan. Dia takut Tuhan itu sakit hati, ya, sehingga dia selalu berdoa kepada Tuhan, meminta maaf kepada Tuhan atas perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi itulah firman Tuhan yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, ya, di minggu kita pada hari ini, supaya menjadi Ayub-Ayub kecil, ya, mendoakan orang tua, mendoakan abang-abang kita, mendoakan adik-adik kita maupun saudara-saudara kita, juga teman-teman kita. Kita harus rajin mendoakan orang-orang yang berbuat salah juga kepada kita. Supaya apa? Supaya Tuhan senang melihat kita hidup sebagai anak-anak yang saleh. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita ambil, ya, untuk pelajaran pada hari ini. Kiranya anak-anak kami boleh diberikan Tuhan kekuatan untuk melakukannya. Amin. Kita berdoa ya sayang. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa di surga, karena Tuhan sudah berbicara bagi kami pada hari ini. Kuatkan dan berkatilah kami ya Tuhan, agar kami, terlebih anak-anak kami sekolah minggu Bapa, bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka, seperti Ayub Bapa yang hidup dalam kesalehan, taat selalu kepadamu ya Bapa, dan tidak lupa selalu berdoa minta pengampunan kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan begitu mengasihi kami. Begitu juga anak-anak kami Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami pada saat ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka. Biarlah kiranya anak-anak kami sekolah minggu Tuhan dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang patuh dan taat. Terlebihlah taat beribadah Tuhan di masa COVID ini. Karena kami Tuhan hanya boleh beribadah melalui online. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati para orang tua, memberikan hati yang selalu bersedia Tuhan mempertanggungjawabkan kehidupan anak-anak kami, supaya anak-anak kami boleh mengenal Engkau Tuhan.
mengenalkan kasih setiamu dalam kehidupan mereka. Berkati para orang tua kami Tuhan, supaya mereka sehat-sehat, mendidik penuh dengan sabar dan sayang kepada anak-anak sekolah minggu. Berikan rezeki ya Bapa, supaya rezeki yang Kau berikan Tuhan dapat dipakai dalam kehidupan mereka untuk mencukupkan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kami mengakui Tuhan begitu banyak dosa perbuatan kami di hadapan Tuhan. Kiranya juga Tuhan mengampuni kami, agar kami layak Tuhan menerima semua berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi penghantar bagi kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Untuk menutup acara ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.